Shalom, Shalom. shalom, shalom. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus saya dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Saya kayak kurang semangat begitu ya. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus saya dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, kita sedang mengucap syukur karena Tuhan Yesus itu begitu baik dalam kehidupan kita, dan kita bisa berkumpul di tempat ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Baik, kita akan mulai saja ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau masuk dalam penyembahan. Kita mau membuka satu pujian, yaitu mulutku penuh dengan pujian. Kita mau pujian dengan sungguh-sungguh, dan kita mau merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kaulah pengharapan
di hari ini yang kami peringati mau naik ke surga untuk menyiapkan tempat buat kami semua, untuk memberikan Roh Kudus-Mu buat setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang Kau lakukan adalah yang terbaik buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur kalau kami hari ini masih diberikan kesempatan memuji memuliakan Engkau dalam ibadah kami Tuhan. Karena kami mau dalam ibadah hari ini Tuhan, di bumi seperti di surga. Biarlah Roh Kudus yang Tuhan sudah curahkan dalam hidup kami memeteraikan kami, membuat hidup kami semakin menjadi lebih hidupkan lagi, membuat semangat memiliki spirit yang baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan memberkati ibadah kami Tuhan. Setiap kami yang sudah hadir Tuhan urapi semuanya, jangan ada satupun yang Kau lewatkan. Tuhan memberkati setiap kami Tuhan, seluruh jemaat-Mu jangan ada satupun yang Kau lewatkan Tuhan. Bahkan Tuhan mobil motor yang kami parkir di bawah, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Semua yang tidak datang dari Tuhan, orang-orang berniat jahat, orang-orang yang mencuri, merampok, merugikan kami, semua yang dihalau di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur dan Tuhan berkati tempat ini, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Tuhan proteksi dengan kuasa dari Yesus. Semua kuasa jahat, roh jahat, mantra-mantra, sihir-sihir, semuanya dihalau di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, berkati seluruh jemaat juga yang belum bisa hadir, yang menonton secara online. Tuhan menolong juga Tuhan. Tuhan juga menjaga mereka semuanya di dalam nama Yesus. Bahkan yang dalam kelemahan tubuh, yang sedang dalam kesibukan, yang ada pergi keluar kota juga Tuhan menolong di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang dengan kesibukan mereka Tuhan menolong menyelesaikannya juga Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Radius 200 meter dari tempat ini, orang-orang yang sengaja mendengar, yang tidak sengaja mendengar, tetangga kanan, kiri, depan, belakang, semuanya Tuhan urapi semuanya Tuhan di dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya di dalam nama Yesus. Dan kami menghabiskan ibadah raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga dari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semuanya siap bersama-sama katakan amin. Ya, terima kasih buat kami yang sudah melakukan doa pembukaan. Kita menghargai saudara kami. Masih ada sukacita? Masih ada sukacita? Kalau masih ada sukacita, saya bersama jemaat semua. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus, saya dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Amin. Kalau masih ada sukacita, kita mau mengangkat satu pujian itu Allah bangkit bersorak. Kita semua bertepuk tangan dan berdoa. Allah bangkit bersorak.
waktu dan tempat saya persilakan. Ada yang menyaksikan generasi Tuhan, jangan malu-malu selagi masih ada kesempatan ya kita menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Di sini hadir juga yang menyaksikan generasi Tuhan. Waktu dan tempat dipersilakan untuk berdiri. Dan terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan. Di sini saya dengan Kak Tasya akan bersaksi melalui suatu pujian. Jika jemaat Tuhan yang tahu liriknya atau lagunya bisa kita bernyanyi bersama, yaitu judulnya Jejak Tuhan. Jalan-jalan
lagi yang menyaksikan cita kesukaan? Baik, kalau belum ada, Tuhan tahu isi hati kita masing-masing. Tiba saatnya untuk kita mengingatkan hati kita, pikiran kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita membuka satu pujian, yaitu Yesus, aku cinta.
sebuah jalinan hidup kami. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami menikmati satu hari dari kebaikan Tuhan. Kami masih boleh bernyanyi, kami masih boleh memuji memuliakan nama-Mu, kami masih boleh menikmati hari yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur buat Ruth dan Tasya, Tuhan terus pakai di masa mudanya. Dari semua talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka, supaya mereka bisa terus melayani hidup benar di hadapan Tuhan sejak dari masa mudanya. Bahkan setiap kami Tuhan, kami mau terus diperbaharui Tuhan, untuk kami boleh melayani Engkau dalam semua yang kami kerjakan. Bukan hanya di depan sini saja Tuhan waktu kami melayani Engkau, tetapi di kampus kami, di kos kami, di kontrakan kami, semua kami melayani Engkau. Kami menjadi suratan yang terbuka, hidup kami boleh dilihat banyak orang bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, yang memampukan kami dan melayani kami semua. Terima kasih Tuhan. Semua yang tidak datang dari Tuhan, pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran yang tidak konsentrasi, kami ikat semuanya di dalam nama Yesus. Roh Kudus, kami izinkan Kau bekerja sebebas-bebas di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami. Haleluya. Amin. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus saya dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Ya, seharusnya ini menjadi hal yang paling dinanti-nantikan oleh orang-orang Kristen. Ya. Ini yang paling dinantikan karena apa? Karena firman berkata adalah lebih baik jika Yesus pergi ke surga, karena Dia menyiapkan tempat buat kita semua. Ya. Kalau kita bepergian ke kota, ke tempat di mana orang kita tidak kenal, tapi ada orang yang sudah menyiapkan tempat di sana, enak kan tidak? Pasti enak. Ya. Daripada kita di sana tidak tahu apa-apa, kita pergi misalkan ke mana yang belum pernah, ya, ke Jogja. Di Jogja ada banyak teman, jadi nggak usah pusing ke sana kalau sekarang sudah ada tempat. Tapi kalau nggak ada tempat, coba kalau teman-teman tiba-tiba pergi ke mana? Ke Australia, nggak ada persiapan di sana, orang bingung, ya, mau ngapain? Tapi Yesus ya, yang Dia bangkit, yang mati beberapa hari ini yang kita rayakan di kematian, terus Paskah juga, dan hari ini kita merayakan bahwa Yesus naik ke surga. Kenapa? Untuk menyiapkan tempat buat kita semua, supaya kita nanti tidak bingung-bingung sampai di surga. Kira-kira kalau tiba-tiba ada di surga, bingung kan tidak kita di sana? Ada yang dikenal di sana? Hanya Yesus. Ada yang kenal atau tidak? Ada yang kenal nggak di surga nanti kalau teman-teman udah disiapin itu? Tiba-tiba ke surga, ada yang kenal nggak di sana? Oh, ada tete sini. Ada tete siapa? Lumayan. Kalau Tuhan sudah mempersiapkan tempat buat kita, kita harus bersyukur. Ini yang harus kita nanti-nantikan seharusnya. Ya, kenapa? Karena waktu nanti kan kita tidak mungkin akan hidup abadi. Siapa yang pengen hidup 1000 tahun? Ada yang pengen punya 1000 tahun? Mau bikin apa 1000 tahun? Anak-anak sudah nggak ada, cucu-cucu udah nggak kenal, semua teman-teman sudah nggak ada yang kenal. Ya. Dengan kematian Yesus itu mengingatkan bahwa kita semua manusia pasti akan mati juga. Tinggal tunggu waktunya. Nah, tempat yang sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus waktu Dia
dia naik ke surga, kembali ke surga, ya. Buat siapa? Buat orang-orang yang percaya. Amin. Ya. Nah, kita baca dahulu di Lukas 24 ayat yang ke-50 sampai yang ke-53. Lukas 24 ayat yang ke-50 sampai yang ke-53. Yuk saya undang kepada berdiri. Kita baca firman Tuhan dengan bagi berdiri. Ya. Ada Lukas 24 ayat 50 sampai yang ke-53. Judul perikopnya menaikkan Yesus. Kita baca sama-sama, yang keempat ayat saja. 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Ya. Jadi, ya silakan duduk. Yesus naik ke surga itu bukan sembunyi-sembunyi, disaksikan oleh banyak orang. Ya, jadi bukan sembunyi-sembunyi, yang tidak perlu harus disembunyikan. Kenapa? Dengan cara yang sama, nantinya Dia juga akan datang kembali. Dengan cara yang sama, waktu Dia sedang memberkati, Dia tiba-tiba terbang mengangkat ke surga. Dengan cara yang sama juga, waktu nanti hari kesudahannya, Tuhan juga akan datang dengan cara yang sama. Dia akan turun sebagai Raja di atas segala raja dengan penuh kemuliaan. Nah, banyak orang akhirnya sebelum Yesus terangkat ke surga ini, ya, Dia sudah menampakkan diri kepada banyak orang, ya, orang-orang yang ada di mana? Salah satunya di Galilea. Ya. Orang-orang yang ada di Galilea ini, ya, Dia menampakkan diri, ya. Nah, karena Dia mau supaya apa? Orang tahu, orang percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Di antara kita semuanya, kita yakin tidak Yesus sudah bangkit dan Dia naik ke surga? Percaya? Percaya tidak? Ya, harus percaya. Kenapa? Karena kalau kita tidak percaya, cuma saja kita jadi orang Kristen. Karena tujuan Yesus datang ke dunia ini bukan cuma hanya untuk lahir, ya, tetapi orang seringkali banyak salah kaprah. Ya, perayaan Natal itu sangat luar biasa. Ya, padahal seharusnya perayaan Paskah, kenaikan Yesus Kristus ini dan pencurahan Roh Kudus itulah yang harus sangat-sangat dinantikan. Karena apa? Tujuan utama Tuhan Yesus datang ke dunia adalah untuk ini. Ya. Tapi ya banyak orang di luar sana juga Natal sangat dielung-elungkan. Wah, kalau Natal semua ramai ibadah. Tapi kalau Paskah, kalau pas pada kenaikan seperti ini tidak banyak yang datang. Ya, karena apa? Zaman dahulu murid-murid juga sempat kecewa. Kenapa Yesus yang diidam-idamkan, yang ditunggu-tunggu, ya, untuk membebaskan mereka, ya, untuk menyelamatkan mereka, untuk menjadi pahlawan seharusnya, Yesus mati. Ya. Orang yang bakalan jadi pahlawan tiba-tiba dia mati, ya. Bisa mati juga. Mereka akhirnya apa? Hilang kepercayaan. Ada beberapa yang mulai hilang kepercayaan. Ya.
bersyukurnya. Ya. Petrus yang tadinya dia sudah menyangkal 3 kali, dia mau berbalik kepada Tuhan, mau tetap percaya lagi. Amin, amin. Banyak orang sekarang ini karena doanya tidak dijawab, karena pergumulannya masih selalu ada, akhirnya mereka tidak mau percaya lagi. Wah, untuk apa sih percaya kepada Tuhan? Berapa banyak orang-orang yang akhirnya menyangkal dan akhirnya mereka malah menghujat Tuhan. Berapa banyak di luar di YouTube di sana itu juga, ya di TikTok, ya banyak sekali postingan orang-orang yang akhirnya tidak percaya kepada Tuhan dan dia malah akhirnya mencari-cari kesalahan Alkitab, bukan mencari kebenaran dari kitab yang mereka percaya sekarang, tetapi mencari kesalahan-kesalahan yang ada di dalam Alkitab. Nah, kita tidak usah terlalu pusingkan dengan orang-orang yang seperti itu. Yang terpenting sekarang adalah bagi diri kita sendiri. Apakah kita ini masih mau tetap percaya kepada Tuhan? Karena ini tidak mudah. Tantangan ke depan pasti akan selalu semakin banyak. Murid-murid waktu itu setelah Tuhan Yesus mati, ya, tantangannya banyak. Ya, mana gurumu yang katanya guru hebat? Mana Tuhanmu yang kamu sanjung-sanjung, yang kamu sembah? Dia tetap mati itu di kayu salib. Tapi memang itulah tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini, untuk mati menebus semua dosa kita. Amin, amin. Bisa dilihat lagi, ya, bahwa waktu Tuhan Yesus datang, ya, harusnya kita sebagai orang-orang yang percaya harusnya ada perubahan di dalam hidup kita. Waktu ada Tuhan Yesus datang, kita undang masuk ke dalam hidup kita, seharusnya ada perubahan di dalam kehidupan ini. Apapun itu, kenapa? Karena yang tidak baik akan Tuhan buat menjadi baik. Yang tadinya pemalu jadi tidak pemalu. Dulu saya orang yang pemalu, mau jalan aja selalu tunduk kepala, ya, tidak berani lihat orang, apalagi berdiri di depan orang banyak seperti itu. Suruh doa, yang keluar bukan ucapan, tapi yang keluar keringat. Karena apa? Tidak bisa ngomong. Tapi begitu ada Yesus dalam hidup saya, ada perubahan. Yang rajin, yang malas jadi rajin. Ayo undang Yesus supaya masuk di dalam hidupnya kita, supaya ada perubahan yang lebih baik. Saya yakin kita semua tahu ada hal-hal yang buruk dalam hidupnya kita. Sadar nggak? Atau semuanya baik semua yang kita punya? Semua ada hal-hal buruk yang kita punya, yang sebetulnya kita sudah tahu itu hal yang buruk, ya. Tapi kita nggak bisa untuk ubahnya. Atau semuanya sudah baik? Semua sudah baik semuanya? Atau masih ada yang hal yang buruk yang kita tahu bahwa ini yang harusnya saya ubah supaya saya bisa hidup lebih baik? Nah, kita nggak bisa ubah itu sendiri. Kita perlu Tuhan. Kita perlu Roh Kudus. Nah, tujuan Tuhan Yesus naik ke surga adalah supaya apa? Dia akan memberikan penolong yang lain, yaitu apa? Roh yang menghibur kita, namanya Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa jalan, bisa ada di mana tempat, multi apa ya istilahnya? Bisa hari ini jam ini juga ada di sana, jam ini juga ada di sini. Roh yang sama. Nah, itulah Roh Tuhan, Roh Yesus sendiri yang diberikan buat kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mengubah hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita, supaya bisa jadi lebih baik. Nah, orang-orang yang ada dipenuhi dengan Roh Kudus pasti akan memiliki gaya. Coba cek buat diri kita masing-masing.
Masih nggak kita memiliki gairah? Masih nggak? Kapan terakhir kali ya kita penuh dengan semangat pergi ke ibadah? Dinanti-nantikan atau wah kok cepat banget ya hari Minggu, sudah hari Minggu lagi, pergi ke gereja lagi. Oh sudah hari Selasa lagi, sudah hari Kamis lagi, sudah hari Rabu lagi, sudah waktunya komsel. Kenapa komsel lagi? Kenapa ibadah lagi? Coba cek, kita bisa cek nih di dalam hidupnya kita. Karena harusnya dengan adanya Yesus dalam bentuk Roh Kudus ya kita harus mau terbakar. Ini saya juga cek juga dalam hidupnya saya. Apakah saya masih semangat berdoa atau berdoa itu menjadi rutinitas saja atau itu memang menjadi kebutuhan? Waktu kita membaca firman, apakah itu hanya membaca saja ya atau itu menjadi kerinduan? Wah, kayaknya saya kepengen terus membaca firman. Dulu waktu kami di waktu masih di Sentani ya, hampir tiap hari kami itu ada pergi ke gereja, entah apapun itu ya. Bahkan sampai anak-anak kami sekarang dulu waktu masih kecil atau Catherine masih kecil, loh Catherine Pak kamu kerja di mana? Dia kerja di gereja ya, karena sering banget ada di gereja, menanti-nantikan setiap hari Minggu itu dinanti-nantikan. Masih ada nggak hal yang seperti itu? Seharusnya waktu ada Roh Kudus itu, ada Roh Tuhan, Roh kita ini memiliki semangat, memiliki api untuk apa? Tetap bersekutu dengan Tuhan. Zaman dahulu ya, ada api Tuhan yang menghanguskan. Biasanya apa? Waktu Musa bikin mezbah bakaran seperti itu ya. Walaupun tidak ada apa-apa, air yang mengalir, ada api yang menyambar. Nah, tugasnya para imam ya, menjaga api itu tetap hidup. Nah, dalam hidup kita juga menjaga semangat kita untuk tetap percaya itu yang tidak mudah. Menjaganya itu tidak mudah. Waktu api itu turun, wah langsung menghanguskan semua korban persembahan ini, baik itu sapi, baik itu lembu, kambing, domba, semuanya langsung terbakar. Tapi yang paling susah adalah menjaga api itu tetap menyala. Siapa yang bisa menjaga api di dalam hati kita supaya tetap menyala? Kita sendiri. Kita sendiri. Tantangan di luar banyak, masalah di luar banyak, orang di luar banyak yang akan menggoda kita, membuat kita menjadi api kita akan padam. Api itu tidak tiba-tiba langsung padam, tidak. Dia akan pelan-pelan redup dan akhirnya apa? Kenapa kita perlu membangun kehidupan doa? Kita perlu membangun apa? Hubungan dengan Tuhan. Supaya apa? Kita tetap menjaga api kita ini. Amin. Roh Kudus itu adalah api yang hanguskan. Tetapi bukan api seperti api panas itu yang panas membara, bukan. Dia akan membakar hidup kita, memiliki semangat. Kalau orang sedang sakit, misalkan sudah di rumah sakit misalkan ya, terus dia sudah kehilangan semangat untuk hidup. Kira-kira kemungkinan dia sembuhnya besar atau kecil? Pasti akan semakin kecil. Karena apa? Sudah tidak punya semangat. Justru semangat itu ya, yang ada di dalam hidupnya kita akan ada Roh Kudus itu yang bisa membuat kita semakin hidup lebih hidup. Bukan cuma asal hidup mengalir saja dalam hidupnya kita. Wah sayang banget kalau hidup kita hanya seperti air mengalir saja. Padahal kita setiap minggu itu selalu apa?
deklarasi, kita akan terus naik menjadi kepala dan bukan ekor. Kalau orang mau berprestasi, ya, mau bekerja dengan baik, ya, mendapatkan promosi, pasti akan ada semangat dalam bekerja. Tapi kalau orang sudah malas-malas dalam bekerja, wah mau lakukan ini malas, mau lakukan itu malas, mau hidup aja sudah malas, orang bilang begitu. Kira-kira bagaimana? Mau hidup aja malas, mau lakukan apa-apa malas. Kalau orang-orang yang berprestasi di sekolah, di kampus, ya teman-teman rata-rata mahasiswa semua, malas-malas belajar, tidak mau baca buku, ya tidak mau kerjakan tugas, kira-kira nilainya akan baik kan tidak? Kemungkinan besar tidak. Untuk memiliki nilai yang baik, kita harus memiliki apa? Semangat untuk apa? Belajar, semangat untuk mengerjakan tugas. Semangat itu bisa timbul dari mana? Kita sendiri. Yang malas kita harus apa? Harus paksa supaya tidak malas, mau tidak mau. Kalau bukan kita sendiri yang paksa untuk kita memiliki api itu, untuk menjaga, kita nggak mungkin akan bisa menjaga api itu. Apalagi kepercayaan kepada Tuhan yang akan sangat-sangat mudah digoyahkan oleh keadaan sekeliling. Apalagi waktu apa yang kita doakan, apa yang kita minta, apa yang kita kumpulkan tidak segera Tuhan jawab. Ayo teman-teman, mumpung kita masih muda di sini, yang pertama kita harus menjaga api Roh Kudus. Api Tuhan, semangat itu, ya. Makanya Tuhan, waktu Yesus menampakkan diri di murid-muridnya, waktu dia sedang bercakap-cakap, kan mereka belum ngerti kalau itu Tuhan Yesus. Tapi ada yang bilang, waktu kita bercakap-cakap dengan orang itu, Yesus muncul seperti orang asing. Ya. Kok hati kita berkobar-kobar? Mereka baru sadar setelah Yesus. Nah, ada Yesus di dalam hidupnya kita. Jadi kita harus mau berkobar-kobar. Berkobar-kobar harus apa? Menyalakan hati. Yang pertama. Yang kedua, kita harus sadar kalau Tuhan, Roh Kudus itu menyertai kita senantiasa. Jadi kemana-mana kita harus sadar ada Yesus yang menyertai kita. Kemana-mana, ya, dimanapun kita ada, kita harus sadar. Oh iya, waktu saya sedang belajar, ada nggak Yesus di situ? Ada. Waktu kita sedang naik motor, dia ada nggak? Ada. Bahkan, ya, waktu kayak kemarin, kakak Tasya jatuh juga dari tangga. Ada nggak Yesus di situ? Ada. Karena ada Yesus lah, makanya cuma luka sedikit, ya walaupun sakit, ya. Tapi kalau nggak ada, mungkin bisa lukanya lebih lama. Waktu kita sedang naik motor, tiba-tiba ada yang potong jalan, ada nggak Yesus di sini? Ada. Dan respon kita itu apa? Waktu ada kita sadar ada seperti itu. Apakah kita langsung maki gara-gara ada itu? Kita marah-marah sama orang yang tiba-tiba potong jalan? Atau apa respon kita? Atau kita bilang terima kasih Tuhan, Tuhan sudah tolong saya sehingga saya tidak baku tabrak. Ada nggak Yesus? Ada. Dimanapun kita berada, Yesus selalu ada. Roh Tuhan, Roh Kudus itu ada dalam kita. Jadi kalau kita sadar, kita sudah sadar ada Yesus yang menyertai kita kemanapun kita ada, kita akan selalu tanya, Tuhan, boleh nggak saya lakukan ini? Tadi kami juga sama, sudah jalan begitu, tiba-tiba ada mbak-mbak atau siapa begitulah, dua naik motor, langsung labas-labas lurus-lurus saja. Yang saya kasih klakson kencang, itu klaksonnya sudah bunyi kencang. Ya,
Roh Kudus ingatkan, ngapain juga begitu? Tadi saya sudah tolong kamu supaya apa? Tidak terjadi kecelakaan. Coba kalau tadi sampai nabrak, nggak mungkin bisa sampai ke gereja hari ini, nggak mungkin saya bisa khotbah hari ini. Ya, Roh Kudus ada dimanapun waktu kita sadar. Sadar nggak Roh Kudus? Waktu ada orang kita marah-marah dengan dia, ada. Ya. Tapi Roh Kudusnya di mana? Dia yang akan menjadi penghibur buat kita semua. Kita harus sadar dimanapun kita ada, Roh Kudus selalu menyertai. Coba bilang sama-sama kanan kiri, Roh Kudus untuk menyertai kamu senantiasa. Ya, harus selalu sadar. Kalau kita tidak sadar ada Roh Kudus, ya kasihan. Ya. Coba kalau nanti ya pergi berdua dengan Melmi, ditanyain, Mika kamu datang dengan siapa? Saya datang sendiri saja Pak. Kadang-kadang Melmi di situ. Kira-kira Melmi bagaimana? Tidak dianggap. Tersinggung kan tidak Melmi? Bisa katokis ini kita. Oh iya. Atau ya suami istri sudah beberapa tahun menikah, ya suaminya pulang kerja, ketok-ketok rumah, ya dibukakan, maaf cari siapa? Kira-kira bagaimana? Sadar nggak kalau ini suami? Loh, ini ilustrasi ini, ya yang kita lakukan dengan Roh Kudus. Roh Kudus kita sudah percaya Yesus dari sejak kapan? Bahkan kalau orang Papua bilang tali pusatnya dipotong oleh dengan Alkitab. Sejak dari kecil kita sudah percaya kepada Yesus. Tapi kita sadar tidak bahwa setiap hari Tuhan menyertai. Kalau kita tidak sadar ada Roh Kudus, ada Tuhan yang menyertai kita kemanapun kita, sama seperti tadi kita bisa ketawa. Ada suami istri yang sudah 10 tahun menikah, suaminya pulang, dia bilang, bukan orang, saya nggak kenal dengan kamu. Itu sama seperti hidup kita yang sudah percaya dengan Yesus selamanya. Tapi kita tidak sadar bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup menghibur kita saat kita sedih. Dia sanggup memberikan kekuatan waktu kita sedang galau. Dia sanggup menyembuhkan waktu kita sedang sakit. Bahkan waktu kita sedang melakukan dosa sekalipun, sadar dan ada Roh Kudus dalam hidup kita. Dosa apa? Banyak hal. Nyontek lah, minum mabuk lah. Waktu kita minum mabuk, ada nggak Yesus di situ? Ada. Kita sadar. Waktu kita sedang berantem, baku pukul dengan orang, ada nggak Yesus? Kita harus sadar ada Yesus yang menyertai. Jangan kita merasa hebat kalau saya minum sebanyak-banyaknya 3 galon misalkan. Nah, cukup mabuk ketika 3 galon, mabuk lah, ya. Masih sehat, masih bisa berdiri. Loh, jangan bilang itu hebat. Karena Tuhan masih tolong kita, masih bisa berdiri hari. Coba kalau tidak ada Yesus, sudah bablas. Ya. Dulu papa mama saya juga di kampung jual ciu. Ya. Waktu ada penggerbekan, kami biasanya waktu saya masih kecil-kecil, ya, dimasukin ke dalam sumur. Sumur ada timba begitu, ditali, kasih timbangan, cemplungin ke dalam. Saya juga suka ngambilin kadang-kadang 1 sloki lah, 2 sloki. Ya, makanya waktu saya kuliah, waktu saya masih belum kenal Tuhan baik, ya, saya udah begitu efek minum beberapa minum. Ya, dulu ada aku putih lah, begitu efek dengan saya. Karena apa? Saya dari kecil suka coba-coba minum ciwi. Ya, tapi saya cerita ini bukan itu sebagai satu kebanggaan, itu sebagai satu kekonyolan buat saya. Karena saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti. Apakah waktu kuliah saya tidak suka minum? Ya, beberapa teman saya suka ngajak saya. Ya, di Jogja minum di kuburan sana di daerah Jogja Selatan. Ya, minum malam-malam.
Entah itu ketemu dengan siapa, ya katanya yang karena rumahnya dekat kuburan, katanya sampai ada yang satu bilang, wih, mau ada orang kepalanya ada tanduknya di tengah kuburan sih. Wah, memang di firman Tuhan juga dibilang kalau orang yang mabuk apa melihat hal-hal yang aneh, ya Berkata. sama seperti kebodohan saya dulu, ya itu saya bodoh sekali mau lakukan hal itu. Tapi hati-hati, waktu kita ada sadar Yesus ada bersama kita. Bagaimana saat kita berpacaran, bagaimana? Ya, Roh Kudus ada, Yesus ada menyertai. Amin, amin. Kita harus mau sadar. Yang ketiga, jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Kalau kita sudah sadar ada Yesus yang menyertai kita, Yesus, ya jangan cuma sadar saja. Kita harus mau terus mencari Tuhan dalam hidup. Jangan berhenti. Karena apa? Firman Tuhan itu akan selalu baru setiap pagi. Firman yang sama akan memberikan pengertian yang berbeda di hal yang berbeda oleh kita sendiri. Wah, saya pernah baca kok, sudah bolak-balik. Ya, kami sudah menyelesaikan pembacaan Alkitab akan Fiona itu sudah 1 kali atau 2 kali. Sudah 2 kali. Ini mau yang ketiga tahun ini. Ya, Adik Fiona sudah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu sudah 2 kali selesai. Atau mungkin sudah ada yang berkali-kali, kami sudah lebih dari 6 kali 7 kali. Wah, karena sudah hafal mungkin, tapi belum hafal juga. Ya, setiap kali ada membaca sesuatu yang diberikan pengertian yang baru, padahal dulu sudah pernah baca, ya sudah pernah baca, tapi ada pengertian yang baru. Nah, jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat ke-11 bilang begini. Kisah Para Rasul 1 ayat ke-11. Kita baca dari ayat yang ke-6 saja. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung. Sesudah dia mengatakan demikian, terangkatlah dia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang berangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia naik ke surga. Nah, padahal di situ bukan cuma orang-orang Galilea saja yang ada di situ, tetapi kenapa 2 orang malaikat ini hanya ngomong kepada orang Galilea saja? Ya. Karena apa? Orang-orang Galilea melambangkan orang-orang yang mereka rajin mencari Tuhan. Ya. Orang-orang Galilea ini, kalau menurut sejarahnya, ini adalah orang-orang yang rajin dan taat beribadah kepada Tuhan. Amin, amin, amin. Padahal di situ yang melihat itu bukan cuma orang Galilea, tapi malaikat itu hanya menyebutkan adalah orang Galilea saja. Ya. Nah, ketika Yesus mereka sedang berbicara dengan mereka dan berkati, dia tiba-tiba naik ke surga. Ada banyak orang padahal. Nah, orang-orang Galilea ini dilambangkan orang-orang yang mereka sungguh-sungguh mau mencari Tuhan. Kenapa hanya disebut orang-orang Galilea? Ya kan ini. Ya. Karena tahu bahwa orang-orang Galilea ini mau sungguh-sungguh mencari. Nah, kita bagaimana? Apakah kita mau sungguh-sungguh mencari dalam hidup kita? Cari kekayaan di dunia ini, cari ketenaran, cari posisi, sebentar saja habis. Cari kekuasaan, sebentar habis. Tapi
Ngapain sih ke gereja lagi? Ngapain sih pergi konser lagi? Ngapain sih pergi beribadah lagi? Padahal firman yang sama, ya, saya pernah dengar satu khotbah juga, ya. Ada orang yang dia mengilustrasikan begini. Sama-sama nih dengar khotbah Yesus berjalan di atas air. Pernah dengar? Yesus berjalan di atas air. Wah, luar biasa kuasanya Tuhan. Oh iya, ada dua orang yang sama. Ya, yang satu pernah lihat. Wah, Yesus luar biasa sekali. Dia bisa berjalan di atas air. Dia berkuasa. Oh iya sih sama. Tapi Yesus karena dia tidak bisa berenang, makanya dia berjalan di atas air. Coba firman yang sama, penanganannya berbeda. Itu orang yang tidak memiliki, tidak mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa Yesus bisa berjalan di atas air? Ya karena dia tidak bisa berenang katanya. Coba kalau dia tidak bisa berenang, nggak mungkin dia berjalan lebih baik, dia berenang lebih cepat katanya. Orang beda. Dulu zaman juga waktu saya masih di Bandung ya, kan belum pernah ada Lion Air jatuh. Jadi tiket Lion Air itu orang pada nggak mau. Ada orang yang bersyukur waktu dapat uang, puji Tuhan, saya dapat tiket pergi jalan-jalan ke Bali misalnya. Puji Tuhan, tiketnya Lion Air dikasih kayak misalnya. Tapi ada orang tiket yang sama. Aduh, kenapa sih tiket Lion Air baru kemarin jatuh? Ya. Hal yang baik sekali itu. Betul. Kalau Kalau kita tidak memiliki keinginan sesuatu yang benar, ya, itu kita bisa merespon dengan negatif. betul, betul. Sama juga firman Tuhan yang sama yang kita jelas juga itu benar, kita bisa responnya Salah. salah. Betul. Yang salah sebetulnya apa nih? Respon. Hatinya kita yang salah. Ada orang, wah, diberikan sumbangan, biasanya kan seperti itu. Wah, ada yang masih memberikan sumbangan, di foto-foto apa segala macam. Ada orang yang bilang, wah, dia dermawan sekali. Tapi ada berapa banyak orang yang juga bilang, wah, cuma cari muka itu makanya di foto-foto. Itu dia juga mau kasih. Tapi responnya kan berbeda. Hal yang baik saja, ya, bisa direspon orang dengan tidak baik. Kalau hati kita tidak benar, Betul. sama juga dengan firman. Firman baik gak untuk kita tetap hidup kudus? Baik. Supaya apa? Kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin, amin. Tapi berapa banyak orang yang tidak mau? Kemarin saya lihat apa statusnya Pak Yosafat Afari. Ya. Akhirnya saya copy juga dan akhirnya saya buat juga di status saya. Ya. Dan luar biasa. Ya, maksudnya sudah hilang karena sudah 24 jam ya. Tapi intinya begini, orang yang paling menes istilahnya, yang paling kasihan dibilang itu adalah orang yang sudah tahu hal yang baik tapi tidak mau lakukan dan malah berkembang di dalam dosa. Itu orang yang paling sangat kasihan. Ya betul. Berapa banyak kita yang akhirnya Pak, gara-gara kita hatinya tidak benar, firman Tuhan yang baik saja, ya, itu diresponnya juga dengan tidak baik. Contoh Pak, nyanyi dengan semangat tepuk tangan, ya. Tadi nyanyi apa? Bersorak-sorai, bersorak-sorai. Ada kan yang nyanyi begitu? Padahal nyanyinya pujian yang semangat. Kenapa? Respon hati kita bagaimana? Betul. Kita tidak mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang Galilea ini, kenapa yang disebut orang Galilea? Kenapa? Orang Galilea itu memiliki kerinduan untuk apa? Mencari Tuhan. Sampai dia disebut oleh malaikat. Mau nggak namamu disebut dan dicatat di dalam kitab ini? Ayo mulai ubah. Yang bisa ubah siapa? Diri kita sendiri. Coba bilang, saya yang bisa ubah respon saya. Ada yang bisa. Ya, saya yang bisa respon saya. Mau pergi pagi, beribadah, respon kita lah. Ya. Jadi pagi, ya, mulai 2 hari saya setel alarm itu 4:30. Aduh, rasanya begitu bangun. Biasanya kan jam 5 baru bunyi. Ini setengah jam lebih maju. Ya.
supaya kita bisa mau untuk datang mencari Tuhan terlebih dahulu. Ini mulai saya ubah. Apakah saya ngomong seperti ini bukan cuma untuk teman-teman semua, buat saudara semua, tidak, buat saya juga sendiri. Ya. Makanya firman itu adalah pedang bermata, bisa ke depan, bisa ke belakang. Ya. Saya juga sedang belajar. Untuk apa? Untuk mulai membangun kembali. Karena di waktu bilang apa? Jangan suam-suam. Betul. Orang-orang yang suam-suam itu akan dimuntahkan oleh Tuhan. Coba katakan, dimuntahkan. Pernah muntah? Yang dimuntahkan enak tidak? Kan enak. Orang-orang yang suam-suam itu yang tidak dingin, tidak panas, tapi kalau mandi, ya memang sih kalau mandi pakai air panas yang meleleh badannya. Harus yang suam-suam. Ya. Tapi kita jangan mau suam-suam. Kenapa? Kalau suam-suam itu kan ada di tengah-tengah. Betul kan? Panas tidak, dingin juga tidak. Kalau dingin ya berarti di sebelah kiri. Kalau panas-panas berarti di sebelah kanan. Tapi coba, yang akan celaka itu biasanya ada di tengah. Saya baru pikir. Coba kalau kalian berhenti di tengah-tengah jalan, celaka. Kira-kira di jalan tol tiba-tiba berhenti di tengah jalan, suam-suam, mungkin besar celaka. Jangan, mending di pinggir sekalian atau di pinggir sebelah kanan sekalian. Yang ada di tengah-tengah itu nanti biasanya akan kena sama juga orang yang suam-suam itu juga akan dimuntahkan oleh Tuhan. Dia tidak mau lebih baik kamu panas-panas sekalian atau mau dingin-dingin sekalian. Pilih supaya kita bisa panas, kita bakar api kita bakar semangat kita, supaya kita bisa hidup dengan benar. Mari saya menuntut diri semua bagi saudara, jangan kita musuh-musuhan. Cara lakukan dengan segenap hati, maka semuanya itu akan ditambahkan lagi. Jangan mau ditipu oleh keadaan sekeliling kita. Mungkin keadaan sekeliling kita sangat kuat. Mungkin keadaan sekeliling kita membuat kita menjadi susah, membuat kita menjadi galau. Banyak masalah yang ada di tengah. Tapi kita tahu, waktu kita tetap mencari, masalah itu jadi masalah yang biasa. Masalah itu akan tetap ada. Tapi bedanya waktu kita mengandalkan Tuhan, kita mencari Tuhan, akan ada penyelesaian masalahnya di luar apa yang pernah kita pikirkan. Tuhan mau hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari tutup mata kita. Renungkan bahwa Tuhan yang baik, Yesus yang baik, sudah memberikan Roh Kudus-Nya
Ini hidup kami Tuhan. Ampuni kami dari semua pelanggaran, semua dosa yang sudah kami buat. Minta ampun kepada Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan ini kami. Kami mau hidup kami penuh dengan Kau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang baik. Terima kasih. Kami mau lebih lagi sadar bahwa Kau menyertai kami. Kami mau sadar bahwa Tuhan ada dalam hidup kami. Seumur hidup kami Tuhan, kami mau tetap setia dan kami tetap percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur, berdoa buat setiap jemaat-Mu. Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Seumur hidup mereka, mereka tetap mengasihi Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima firman. Kami mau jadi pelaku firman. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu pagi menjelang siang hari ini. Ada yang diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Begitu saatnya kita mau menyembah persembahan kita. Kita mau menyembah persembahan kita di tangan kita. Kalau sudah disiapkan untuk persembahan, kita mau deklarasi persembahan dengan sungguh-sungguh dan deklarasi persembahan mulai. Tuhan menyediakan bagiku roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Benih yang tabur akan dipadatkan. Oleh karena itu, dengan penuh sukacita, aku taburkan benihku pada saat ini. Dan aku percaya, keluargaku diberkati, usahaku diberkati, studiku diberkati, dan aku percaya Tuhan memberkati aku berlimpah. Aku akan terus naik menjadi kepala dan bukan ekor. Aku akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sedang bersepakat dengan kita bersama begini kepada bersama. Terima
Mari saya meminta jemaat untuk kita mengangkat kedua tangan kita memulai deklarasi blessing dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Deklarasi blessing mulai. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan sisi rumahku telah dibebaskan dari perbudakan roh pembinaan, percabulan dan perceraian. Amin. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan sisi rumahku telah dibebaskan dari perbudakan roh pemabukan dan pesta pora. Amin. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan sisi rumahku telah dibebaskan dari kutuk-kutuk nenek moyang, ikatan okkultisme dan setan-setan serta adat istiadat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan sisi rumahku telah dibebaskan dari roh keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan dan kemalasan. Amin. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan sisi rumahku telah siap menerima pencurahan roh pengampunan, pertobatan dan keselamatan bagi jiwa-jiwa. Amin. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan sisi rumahku telah siap menerima segala berkat rohani di surga. Amin. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan sisi rumahku memberkati bangsa-bangsa. 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 Sekali lagi, aku dan sisi rumahku memberkati bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua kami dari awal sampai dengan akhir dalam ibadah kami. Kami mengucap syukur Kau yang sudah mati buat kami, sudah bangkit, bahkan Kau yang sudah naik ke surga untuk menyiapkan tempat buat kami, dan Kau akan memberikan Roh Kudus untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menerima semua Roh Kudus dalam hidup kami. Kami akan terus menjaga itu, kami akan terus sadar bahwa Roh Kudus selalu ada dalam hidupnya kami, dimanapun kami berada, dimanapun, kapanpun, apapun yang kami lakukan, Roh Kudus menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga sudah memberikan persembahan dan sucikan persembahan kami dipakai untuk pelayanan kami di tempat ini, di dalam nama Yesus. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikannya, dan berkati dengan berlimpah-limpah sampai lumbung-lumbung mereka penuh, 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali lipat di dalam nama Yesus. Tangan-tangan yang belum bisa memberikannya, Tuhan juga menjaga mereka dalam apa yang mereka kerjakan. Tuhan memberikan mereka roti untuk mereka makan dan benih supaya mereka bisa tahu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur dan Tuhan memberkati semua yang akan kami kerjakan di sisa waktu libur kami sampai nanti di hari Minggu nanti. Tuhan memberkati setiap kami Tuhan, dan biarlah setiap kami boleh terus ada di dalam jalan-jalan Tuhan. Kami terus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya hidup kami tetap dalam kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberkati setiap makan minum kami. Tuhan sucikan dan kuduskan semuanya saat kami makan, saat
di surga. Dan sebelum pulang kami mau menerima berkat. Kata kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera, kasih setia, kebaikan, kemurahan, perlindungan, penyertaan, bahkan pengenalan Tuhan yang benar selalu ada dalam hidupmu seumur hidupmu. Diberkati rumahmu, diberkati meja makanmu, diberkati tempat tidurmu, diberkati keluargamu, diberkati sekolahmu, diberkati masa depanmu, diberkati kuliahmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayanan, diberkati semua yang akan dijumpai kamu dan kerjamu. Jadi berhasil, beruntung dalam perjalanan. Maka terus naik menjadi kepala dan bukan ekor, dan akan menjadi berkat sampai kepada bangsa-bangsa. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel dicurahkan penuh melimpah dalam hidup. Haleluya, kami terima berkat. Waktu Yesus sudah naik ke surga, Dia sudah memberikan amanat agung buat kita semua, jadikan semua bangsa milik Kristus. Itu yang tidak boleh kita lupa, karena tidak ada tujuan yang lain. Waktu kita hadir di dunia ini tidak ada agenda lain, hanya untuk yang membawa sekalian bangsa menjadi milik Kristus. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini masih hari Kamis ya teman-teman. Hari Minggu nanti masih tetap ada ibadah. Jadi jangan bilang ibadah lagi ya. Untuk minggu ini kita nggak ada ponsel ya. Jadi kalau saya tadi tambahin ponsel lagi, kamu akan bilang setiap hari di gereja ya. Tapi nggak apa-apa. Kesukaan kita adalah rumah Tuhan ya. Nah, karena kesukaan kita rumah Tuhan, kami mau ngajak doa puasa 10 hari ya teman-teman. Dimulai dari hari besok, malam ini kita makan malam terakhir, terus kita mulai puasa ya. Jadi teman-teman kalau yang masih belum tahu mau puasanya model bagaimana, boleh tanya Tuhan secara pribadi ya. Maksudnya apakah saya puasanya hanya tidak makan tapi masih minum ya, ataukah saya tidak makan atau tidak minum ya. Jamnya sebenarnya saya tidak mau pastikan jam berapa, cuma kita akan doa di gerejanya jam 4 sore setiap hari sampai nanti pencurahan Roh Kudus. Jadi kalau kami ya misalnya makan malam jam 9 malam atau jam 10 malam itu terakhir, saya biasa tidak makan tidak minum nanti sampai selesai doa, selesai baru makan dan minum. Tapi kalau teman-teman bilang saya tidak mau makannya saja, tapi kalau minum saya nggak kuat ya silakan minum. Atau kalau memang nggak kuat sampai jam 4 ya jam 2, jam 1 ya, tapi jangan jam 10 ya. Kalau jam 10 itu nggak puasa. Adik Fiona ini Adik Fiona itu waktu kami ajar pertama untuk puasa, waktu masih TK umur 5 tahun, dia saja bisa puasa sampai jam 2, nggak makan, nggak minum ya. Jadi kalau Fiona saja bisa tahan sampai jam 2, masa kita yang aku tak nyoba puasa, tapi nyoba puasanya sampai jam 12 sampai jam 1, dia nggak salah juga, tapi kuatkan dan teguhkan hatimu, karena waktu kita berpuasa dan berdoa kita belajar untuk menjadi serupa dengan Kristus ya, dalam penantian dengan pencurahan Roh Kudus tadi ya. Malaikat itu datang kepada orang Galilea yang benar-benar mencari Tuhan dengan rindu, haus dan lapar. Jadi waktu kau mencari Tuhan dalam doa dan puasa, yakinilah Yesus akan dapat kau jumpai ya. Dan waktu Yesus dapat kita jumpai, sakitmu sembuh, kekurangan Tuhan gantikan kelimpahan, masalah Tuhan gantikan jalan keluar. Karena Yesus datang tidak pernah biasa-biasa, pasti ada mukjizat ya. Itu yang kami ajak. Jadi besok start jam 4 sore, hari Jumat, Sabtu ya. Terus minggunya tidak ada, sorenya tidak ada karena kita ibadah pagi. Nanti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Minggu selesai kita merayakan dengan Pantekosta dengan pencurahan Roh Kudus ya. Itu saja, siap ya. Itu saja kita mau nyanyi buat yang ulang tahun ya. Karena ini tadi beli